Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal UTBK tahun 2019 tentang tes potensi skolastik. Dan ini adalah video bagian yang ketujuh. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Baik, soal berikut. 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah adalah. Oke, caranya kita misalkan. Jadi kita misalkan ya, usia Denny sekarang ya adalah D, dan usia Indah sekarang itu adalah tanggap sama dengan I, gitu ya. Nah, katanya 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Berarti boleh kita tulis 5 tahun yang lalu ya, berarti Denny dikurang 5. Nah, itu maksudnya. Ya, 5 tahun yang lalu sama dengan N kali dari umur Indah. Indah 5 tahun yang lalu begitu. Nah, karena diketahui D itu adalah 19 ya, maka kita ganti 19. Berarti ini 19 dikurang 5 sama dengan ini kali ke dalam. Berarti NI ditambah dikurang, maaf. Ini dikurang. Ya, karena dalamnya min. Berarti dikurang 5N. Begitu. Berarti ini dapat 14. 14 sama dengan NI kurang 5N. Ya. Artinya dari sini ya, NI itu sama dengan 14 dikurang 5N. Begitu. Artinya I sama dengan 14 dikurang 5N dibagi N. Nah, karena dalam jawabannya ada diurai, maka kita bagi seperti ini, 14 per N dikurang 5N per N. Ini N nya boleh kita coret. Artinya kita dapat 14 per N dikurang 5. Begitu. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi harus kita patokkan usianya yang sekarang. Kita anggap D. Dan kalau dia 5 tahun yang lalu berarti dikurang 5. Misalkan dia 4 tahunnya akan datang, berarti kita tambah 4. Begitu. Oke, soal berikut. 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis yang berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar. Ini sejajar ya. Berapakah nilai Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika X 110 ya. Atau yang kedua jika Z 135. Oke. Sekarang kita coba, kita memakai 1 saja ya. Berarti ini kalau 110 gitu ya. Berarti sini adalah 110 juga. Karena dia adalah sudut sehadap. Gitu ya. Karena ini 110, maka kalau sudut lurus itu kan 180. Kali ini kan 180 semuanya. Berarti sisanya adalah 70. Begitu. Dan ternyata di sini nilainya belum diketahui. Ya, artinya nomor 1 saja belum cukup. Ya, berarti ini belum cukup. Belum cukup ya. Nah, sekarang kita pakai Z 135. Kalau ini 135 sama seperti tadi. Kalau sudut lurus kan 180 derajat. Berarti sisanya adalah 45. Ya, andai kata tidak ada 70, ternyata 2 saja tidak cukup. Nah, artinya kita harus memakai keduanya. Baru dia cukup terjawab ya. Kenapa cukup terjawab? Karena kalau pakai keduanya berarti kan Y ditambah 70 ditambah 45 kan 180 derajat. Artinya Y ditambah ini dapat 115 sama dengan 180 derajat. KY sama dengan 180 derajat kurang 115. Maka Y kita peroleh adalah 65 derajat. Artinya kita menggunakan 1 dan 2 secara bersama-sama. Jadi jelas jawabannya adalah
C. Begitu ya. Oke, soal berikut. Jika akar pangkat 3 dari 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 akar 8 berpangkat X, tentukan nilai X. Ini cukup sederhana. Jadi ini kan soalnya begini, 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 dikali akar 8 berpangkat X. Nah caranya 4 ini kita ganti menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. X tambah 1 karena dia akar pangkat 3 sama dengan per 3 begitu. Berarti ini sama dengan 2 dikali, nah 8 ini kita tulis menjadi 2 pangkat 3 berpangkat X karena dia dalam akar. Kalau tidak tulis berarti ini 2, berarti ini per 2 begitu. Berarti ini kita peroleh 2 berpangkat 2X ini kali 2 semua tambah 2 per 3 sama dengan ini 2 ini boleh kita tulis 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat ini kita kalikan 3X per 2. Nah karena dia kali sifatnya tambah, berarti 2 berpangkat 2X tambah 2 per 3 itu sama dengan 2 berpangkat 1 tambah 3X per 2 begitu. Karena 2 nya sama boleh kita coret. Nah, sehingga 2X tambah 2 per 3 itu sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Kita kali 3 sini semua, didapat 2X tambah 2 sama dengan 3 ditambah nikkel 3 9X per 2. Kita kumpulkan X dengan X, berarti 2X kurang 9X per 2 sama dengan 3 kurang 2. Ini kita buat per 2, berarti 4X per 2 dikurang 9X per 2 sama dengan 1. 4X kurang 9X dapat min 5X per 2 sama dengan 1. Maka min 5X sama dengan 2. Maka X sama dengan min 2 per 5. Jadi jelas jawabannya adalah E. Jadi kita menggunakan sifat eksponen kalau akarnya menjadi per. Kalau dia kali maka pangkatnya dijumlah. Kalau dia sama maka pangkatnya adalah sama. Begitu caranya. Oke, soal berikut. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat, E kuadrat kurang A tambah 3X tambah C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan A tambah 10, tentukan nilai C kuadrat tambah C. Oke, ini cukup sederhana ya. Jadi akar-akarnya adalah A dan B. Artinya di sini ya, di A-nya 1, ini B-nya, dan ini adalah C-nya ya. Nah, menggunakan prinsip jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat, berarti A ditambah B itu sama dengan min B per A. Begitu ya. Berarti A ditambah B itu sama dengan B kita kan min A tambah 3. Berarti min A tambah 3 per 1. Maka kita buka. A tambah B sama dengan ini min jadi plus. Berarti A ditambah 3. Begitu. Nah, di sini A-nya sama coret, berarti B-nya kita peroleh 3, begitu. Kemudian karena B kita 3, ya kita punya juga B kuadrat kan sama dengan A tambah 10, begitu. Karena B kita 3, ini kan ya. Berarti ini 3 kuadrat sama dengan A tambah 10. Berarti ini kan 9. 9 sama dengan A tambah 10. Maka jelas A-nya adalah 9 kurang 10. Yaitu min 1 begitu. Nah kemudian A dikali B kita dapat adalah C per A. Nah kita ganti A dengan B nya. A kita min 1, B kita 3, sedangkan C kita adalah C kecil per A kita adalah 1. Maka kita peroleh min 3 sama dengan C begitu. Karena yang ditanya adalah C kuadrat ditambah C, berarti min 3 kuadrat ditambah min 3. Berarti ini kita peroleh 9 dikurang 3, maka kita dapat sama dengan 6. Jadi jelas jawabannya adalah C. Jadi kita menggunakan prinsip jumlah
dan kali dari suatu persamaan kuadrat, yaitu kalau penjumlahan akarnya min B per A, kalau perkalian akarnya adalah C per A. Karena di sini akar-akar kita adalah A kecil B kecil begitu. Oke, soal berikut. Diketahui fx sama dengan e kuadrat kurang 2 berpangkat 3 dan f absen A sama dengan 24A, berarti turunannya terhadap A sama dengan 24A. Tentukan nilai 2A kuadrat kurang A. Oke. Nah, di sini kita punya fx kan sama dengan e kuadrat kurang 2 berpangkat 3. Kita lakukan turunan. Caranya adalah pertama kan dia yang berpangkat besar kan berpangkat 3. Berarti ini 3 E kuadrat kurang 2 pangkat 2. Kemudian kita kali yang turunan berada di dalam kurung ini. E kuadrat kurang 2 turunannya adalah 2X kurang 0. Gitu ya. Kita ganti dengan A. Berarti absen A. Berarti ini 3 A kuadrat kurang 2 kuadrat. Kayak gitu ya. Dikali 2A. Begitu. Ya karena X-nya adalah A. Nah, F absen A sendiri kita dapat 24A. Berarti ini 24A itu sama dengan 3A kuadrat kurang 2 kuadrat kali 2A. Gitu ya. A-nya boleh kita coret. Gitu. Ya, berarti ini 24 bagi 3 dapat 8. 8 bagi 2 kita dapat 4. Artinya 4 sama dengan A kuadrat kurang 2 dikuadratkan. Maka dari sini ya A kuadrat kurang 2 sama dengan akar 4 ya, maka A kuadrat kurang 2 sama dengan 2. Berarti A kuadrat sama dengan 2 ditambah 2, berarti A kuadrat kita dapat 4. Sehingga A itu sendiri adalah plus minus 2. Karena A kita besar 0, maka A kita adalah 2 ya. Sehingga yang ditanyakan 2A kuadrat kurang A. Berarti ini sama dengan 2 dikali A kuadrat ini hanya 4 tadi. Dikurang 2. Begitu. Berarti 2 kali 4 kita dapat 8. Dikurang 2. Maka kita dapat 6. Jadi jelas jawabannya adalah C. Begitu ya. Jadi kalau prinsip turunan, ini turunannya rantai. Turunannya berpangkat yang paling besar. Berarti ini 3 E kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Karena dari 3 menjadi 2. Turunan dalam kurung ini adalah 2X kurang 0. Karena turunan bilangan bebas turunannya adalah 0. Kita ganti X nya dengan A. Gitu ya. Sehingga kita peroleh 2A kuadrat kurang A adalah 6. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.